Ternyata Syekh Abdul Aziz bukan sekadar menawarkan mahar, ia juga peduli dengan perasaannya. Ia tidak melihat Fatimah sebagai objek, melainkan sebagai seorang wanita yang memiliki hati dan perasaan. Fatimah, gadis yang tumbuh besar di lereng Gunung Wilis, Kediri, Jawa Timur, tak pernah membayangkan hidupnya akan seluar biasa ini. Sejak kecil, ia akrab dengan wangi tanah basah dan sejuknya udara pegunungan. Keluarga Fatimah, seperti kebanyakan tetangganya, hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya, Pak Khalil, seorang petani yang ulet, kini harus berjuang melawan penyakit paru-paru yang menggerogoti tubuhnya. Sementara ibunya, Bu Siti, hanya bisa membantu seadanya dengan berjualan gorengan di depan rumah. Fatimah adalah anak sulung. Ia punya 2 adik yang masih duduk di bangku SMP dan SD. Beban hidup itu terasa semakin berat di pundaknya Dot. Melihat kondisi keluarganya, Fatimah mengambil keputusan besar. Ia akan merantau ke Arab Saudi. Sebuah keputusan yang membuat hatinya bergetar. Namun ia yakini akan membawa perubahan. "Aku harus pergi, Bapak, Ibu," ucap Fatimah suatu sore dengan mata berkaca-kaca. "Aku harus mencari uang untuk biaya berobat, Bapak dan sekolah adik-adik." Pak Khalil dan Bu Siti awalnya menolak. Mereka khawatir akan keselamatan Fatimah. Berbagai cerita miring tentang TKW di luar negeri sering mereka dengar. Namun tekad Fatimah sudah bulat. Ia meyakinkan kedua orang tuanya bahwa ia akan baik-baik saja. "Aku janji, Bapak, Ibu. Aku akan bekerja keras dan pulang dengan membawa banyak uang. Aku akan membuat keluarga kita hidup layak," janji Fatimah dengan restu dari kedua orang tuanya. Fatimah mengurus segala persyaratan. Ia menjalani pelatihan singkat di sebuah PJTKI, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, di Surabaya. Di sana, ia bertemu dengan banyak perempuan lain yang bernasib serupa. Ada yang ingin membiayai pernikahan, ada yang ingin membangun rumah, dan ada juga yang ingin melunasi utang orang tua. Masing-masing dari mereka membawa beban dan harapan yang berbeda, namun memiliki satu tujuan yang sama, mengubah nasib Dot. Pagi itu, di Bandara Juanda, Surabaya, air mata Fatimah tak terbendung. Ia memeluk erat ayah dan ibunya. Bu Siti terus menangis, memeluk Fatimah, tak rela melepas putrinya pergi. "Jaga diri baik-baik, Nak. Jangan lupa sholat dan berdoa," pesan Bu Siti di sela tangisnya. Pak Khalil dengan suara serak mengusap kepala Fatimah. "Pulanglah dengan selamat, Nak. Kami akan selalu menunggumu." Fatimah mengangguk, ia tak sanggup berucap. Di mata Fatimah, Arab Saudi adalah secercah harapan. Ia membayangkan gaji yang besar, ia bisa mengirim uang setiap bulan, dan ia bisa pulang dengan membawa banyak uang untuk membangun rumah dan membuka usaha. Ia akan membuat keluarganya bangga. Dengan langkah berat, Fatimah melangkah menuju ruang tunggu. Ia tak menoleh ke belakang, karena ia tak ingin melihat air mata orang tuanya yang terus mengalir. Fatimah tahu, di pundaknya kini ia membawa mimpi besar keluarganya. Ia berjanji, ia akan kembali sebagai Fatimah yang berbeda, Fatimah yang sukses. Fatimah tiba di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, cemas, dan rindu yang menyeruak. Namun, ia segera menyembunyikan semua perasaan itu di balik senyum tipisnya. Ia disambut oleh seorang sopir yang ramah dari agensi, yang kemudian membawanya ke sebuah rumah megah di kawasan elit Riyadh. Jantung Fatimah berdebar. Ia membayangkan majikan yang galak, pekerjaan yang berat, dan hari-hari yang panjang dan melelahkan. Namun, semua bayangannya itu sirna saat ia melangkahkan kaki dalam rumah Syekh Abdul Aziz Al-Kindi, bukan sekadar rumah, melainkan sebuah istana. Arsitektur bergaya Timur Tengah modern yang menawan, perabotan mewah dari kayu jati ukir, dan permadani Persia yang terhampar di lantai marmer, semuanya membuat Fatimah ternganga. Ia merasa seperti masuk dalam dongeng. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sambutan hangat dari pemilik rumah. Syekh Abdul Aziz Al-Kindi, seorang pria, paruh baya yang berwibawa dengan sorot mata teduh, menyambutnya dengan senyum.
Di sampingnya berdiri 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka semua menyapa Fatimah dengan ramah. "Selamat datang, Fatimah. Anggap saja ini rumahmu sendiri," ujar Syekh Abdul Aziz dengan bahasa Arab yang fasih, yang untungnya bisa dimengerti oleh Fatimah. Sejak hari pertama, Fatimah merasa seperti bagian dari keluarga, bukan sekadar pekerja. Ia diperlakukan dengan sangat baik. Syekh Abdul Aziz adalah seorang duda yang kehilangan istrinya bertahun-tahun lalu karena sakit. Ia seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan minyak dan properti di Timur Tengah. Anak-anaknya, Faisal, Khalid, dan Maryam, adalah anak-anak yang sopan dan cerdas. Mereka sering mengajak Fatimah berbincang, bercerita tentang sekolah mereka, dan bahkan mengajak Fatimah belajar bahasa Arab. Pekerjaan Fatimah tidak seberat yang ia bayangkan. Ia bertugas membersihkan rumah, membantu di dapur, dan sesekali mengurus kebun bunga milik Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz juga memberikan waktu libur bagi Fatimah dan memberinya kebebasan untuk menghubungi keluarganya di Indonesia kapan saja. "Keluarga itu penting, Fatimah. Jangan sampai kalian putus kontak," nasihat Syekh Abdul Aziz suatu sore saat melihat Fatimah sedang menelepon ibunya. Selama beberapa bulan, Fatimah menjalani hari-harinya dengan nyaman dan penuh rasa syukur. Ia bisa mengirim uang KE rumah setiap bulan dan mendengar kabar ayahnya yang semakin membaik. Ia juga merasa aneh karena ia merasa betah di tempat ini. Ia merasakan ketenangan dan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap hari, ia akan membersihkan kamar Syekh Abdul Aziz. Di sanalah ia melihat foto-foto Syekh Abdul Aziz bersama mendiang istrinya. Fatimah melihat betapa besar cinta Syekh Abdul Aziz pada istrinya. Ia adalah sosok yang setia dan bertanggung jawab. Namun coma yang paling membuat Fatimah terkesan adalah cara Syekh Abdul Aziz memperlakukan anak-anaknya. Ia adalah sosok ayah yang penuh kasih sayang. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, dan ia selalu menyediakan waktu untuk mereka di tengah kesibukannya. Di mata Fatimah, Syekh Abdul Aziz adalah sosok pria ideal. Ia berwibawa, tampan, kaya, dan yang terpenting, baik hati. Ia tidak pernah memandang rendah orang lain, termasuk Fatimah. Ia memperlakukan Fatimah dengan hormat dan setara. Perlahan, tanpa ia sadari, ada perasaan lain yang mulai tumbuh di hati Fatimah. Perasaan yang tidak pernah ia duga akan muncul. Perasaan kagum yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun Fatimah mencoba menepis perasaan itu jauh-jauh. Ia sadar diri. Ia hanyalah seorang TKW, dan ia tidak pantas memiliki perasaan seperti itu terhadap majikannya. Hingga suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat sedang membersihkan taman, Fatimah jatuh dan kakinya terkilir. Syekh Abdul Aziz yang melihat kejadian itu langsung bergegas menghampirinya. Ia mengangkat Fatimah dan membawanya KE dalam rumah. Dengan tangan telaten, ia mengobati luka di kaki Fatimah. Fatimah menahan napas, ia merasa sangat dekat dengan Syekh Abdul Aziz. Hatinya berdebar kencang. Setelah mengobati Fatimah, Syekh Abdul Aziz menatapnya dalam. "Fatimah, kamu harus istirahat. Jangan bekerja dulu," ucapnya dengan nada khawatir. Fatimah hanya bisa mengangguk. Ia merasa malu, namun hatinya juga menghangat. Ia merasa Syekh Abdul Aziz bukan hanya majikan, tetapi juga pelindung baginya. Ia merasa sangat dihargai dan disayangi. Perasaan itu semakin mempertebal kekagumannya pada pria paruh baya yang penuh karisma itu. Ia tak tahu bahwa perasaan yang sama juga tumbuh di hati Syekh Abdul Aziz. Pria itu sudah lama menaruh hati pada Fatimah. Ia melihat sosok Fatimah yang sederhana, gigih, dan tulus. Ia melihat Fatimah sebagai sosok wanita yang bisa menggantikan posisi mendiang istrinya, dan ia akan segera mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Fatimah menjalani rutinitasnya di rumah Syekh Abdul Aziz dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Ia tak pernah merasa seperti seorang pekerja, melainkan anggota keluarga yang dihargai. Kehangatan dan kebaikan keluarga Syekh Abdul Aziz
membuat rindu akan kampung halamannya sedikit terobati. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, Fatimah akan menyempatkan diri menelepon ibunya, Bu Siti, menceritakan kebaikan majikannya. Bu Siti selalu mengingatkannya untuk bersyukur dan tidak lupa mendoakan kebaikan bagi keluarga yang telah memperlakukannya dengan begitu baik. Namun coma ketenangan itu tiba-tiba terusik. Suatu sore, saat Fatimah sedang menyiram bunga di taman belakang, Syekh Abdul Aziz memanggilnya. Nada suaranya terdengar serius, berbeda dari biasanya. Jantung Fatimah berdebar. Ia merasa takut, khawatir, apakah ia melakukan kesalahan. Dengan langkah ragu, ia menghadap majikannya, yang kini duduk di sofa ruang tamu. Syekh Abdul Aziz mempersilakan Fatimah duduk di kursi seberangnya. Ada keheningan yang canggung. Fatimah, Syekh Abdul Aziz memulai, suaranya pelan dan berwibawa. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting padamu. Ini mungkin akan mengejutkan, tapi saya harap kamu bisa mendengarkannya dengan hati terbuka. Fatimah menunduk, siap mendengarkan. Syekh Abdul Aziz menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Sudah sekian lama saya memperhatikanmu. Kamu adalah wanita yang baik, jujur, dan pekerja keras. Kamu telah mengisi kekosongan di rumah ini dengan senyummu. Saya mengagumi ketulusanmu dan cara kamu memperlakukan anak-anak saya. Karena itu, saya ingin melamarmu. Saya ingin menjadikanmu istri saya. Fatimah terkejut. Tubuhnya membeku. Ia tidak pernah membayangkan lamaran ini akan datang. Ia hanya seorang TK2W, dan Syekh Abdul Aziz adalah seorang pengusaha kaya raya. Perbedaan status sosial mereka bagaikan langit dan bumi. Lidahnya keluh, ia tak mampu berkata-kata. Ia ingin menolak. Namun ia merasa tak sopan. Syekh Abdul Aziz seolah mengerti kegelisahan Fatimah. Saya tahu ini tidak mudah untukmu. Saya tidak akan memaksamu. Pikirkanlah matang-matang. Saya juga tahu, sebagai seorang wanita yang jauh dari keluarga, kamu mungkin memiliki kekhawatiran. Ujarnya lembut. Untuk meyakinkanmu, saya akan memberikan mahar yang pantas untuk wanita seperti kamu. Syekh Abdul Aziz lalu menyebutkan sebuah angka yang membuat Fatimah nyaris jatuh dari kursinya. Saya akan memberikan mahar 20 miliar rupiah. Mendengar jumlah itu, Fatimah benar-benar terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak salah dengar, 20 miliar rupiah. Jumlah itu terlalu besar, jauh di luar jangkauan akal sehatnya. Uang itu bisa mengubah segalanya. Ayahnya bisa mendapatkan pengobatan terbaik, adik-adiknya bisa kuliah di universitas ternama, dan keluarganya bisa hidup makmur. Fatimah melihat masa depan yang cerah, namun di sisi lain, ia juga melihat beban yang berat. Syekh, saya. Fatimah mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat sulit. Ia melihat mahar itu bukan hanya sebagai uang, melainkan sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan kemiskinan keluarganya dengan kekayaan. Jembatan yang mengharuskan ia menukarkan masa depannya. Syekh Abdul Aziz tersenyum tipis. Saya tidak ingin kamu menjawab sekarang. Pulanglah ke kamarmu, berdoalah dan bicaralah dengan keluargamu. Mereka akan memberikanmu petunjuk terbaik. Ia berdiri, meninggalkan Fatimah yang masih terpaku dalam keheningan. Fatimah merasa dunia berputar. Ia tidak bisa berpikir jernih. Semua bayangan tentang hidupnya di masa depan seakan buyar. Kini, ia dihadapkan pada sebuah pilihan besar, menerima lamaran demi kebaikan keluarganya, atau menolak karena ia merasa belum siap. Pilihan itu sungguh berat. Fatimah menutup telepon dari ibunya dengan tangan gemetar. Air matanya kembali tumpah, kali ini bukan karena bahagia, melainkan karena kebingungan yang menyesakkan dada. Terima saja, nak. Itu adalah rezeki dari Allah. Jangan sia-siakan kesempatan. Ini, suara ibunya terus terngiang di telinganya. Kalimat itu bagaikan mantra, namun juga terasa seperti beban yang begitu berat. Dilema Fatimah begitu pelik. Di satu sisi, ia menyadari mahar 20 miliar rupiah adalah jumlah yang fantastis. Dengan uang sebanyak itu,
Ia bisa membeli kebebasan bagi keluarganya. Ayahnya bisa berhenti bekerja dan fokus pada pengobatan. Adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah hingga KE jenjang tertinggi tanpa perlu memikirkan biaya. Ia bisa membangun rumah yang layak, membeli sawah, dan bahkan mendirikan usaha kecil-kecilan untuk penduduk kampung. Uang itu bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan yang telah menjerat keluarganya selama ini. Namun cuma di sisi lain, hati kecilnya berontak. Apakah ia harus mengorbankan perasaannya sendiri demi uang? Apakah ia rela menikah tanpa dasar cinta? Rasanya seperti menjual diri, menukar masa depan dengan setumpuk kekayaan. Fatimah merasa seperti berada di persimpangan jalan, dan ia tidak tahu harus melangkah ke mana. Ia memandang ke luar jendela kamarnya, melihat kota Riyadh yang gemerlap di malam hari. Lampu-lampu seakan mengejek kegelapan di hatinya. Ia mencoba mencari jawaban dari dalam dirinya. Fatimah kembali teringat pada pesan ayahnya. Bapak dan ibu hanya ingin kamu bahagia, nak. Apakah ia bisa bahagia dengan menikah tanpa cinta? Apakah kebahagiaan sejati bisa dibeli dengan uang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, membuatnya pusing. Pada malam-malam berikutnya, Fatimah tak bisa tidur. Ia sering mengambil wudhu, lalu melaksanakan sholat tahajud, berharap Allah memberinya petunjuk. Dalam sujud panjangnya, ia mencurahkan semua kegelisahan dan kebingungannya. Ia memohon kepadanya agar diberi kekuatan untuk mengambil keputusan yang benar. Ia merasa terlalu lemah untuk menanggung beban seberat ini. Syekh Abdul Aziz, yang peka akan perubahan sikap Fatimah, menghampirinya suatu sore. Ia mendapati Fatimah sedang duduk termenung di taman belakang. Syekh Abdul Aziz duduk di sampingnya, menjaga jarak, memberinya ruang. Fatimah, panggilnya lembut. Fatimah terkejut, namun ia tidak menghindar. Saya tahu kamu sedang bingung. Saya tidak akan memaksamu. Pikirkanlah matang-matang. Saya ingin kamu menikah dengan saya karena kamu benar-benar yakin, bukan karena terpaksa, ucap Syekh Abdul Aziz dengan nada tulus. Mendengar ucapan itu, Fatimah merasa terharu. Ternyata Syekh Abdul Aziz bukan sekadar menawarkan mahar, ia juga peduli dengan perasaannya. Ia tidak melihat Fatimah sebagai objek, melainkan sebagai seorang wanita yang memiliki hati dan perasaan. Perkataan Syekh Abdul Aziz sedikit melegakan hatinya. Ia tahu, pria di sampingnya ini adalah pria baik-baik. Ia jujur dan tulus. Perasaan kagum yang dulu sempat ia tepis, kini kembali muncul. Namun cuma itu saja tidak cukup. Cinta tetap menjadi dasar bagi sebuah pernikahan. Ia kembali teringat pada orang tuanya. Pak Khalil dan Bu Siti adalah bukti cinta sejati. Mereka hidup dalam kesederhanaan, namun kebahagiaan tak pernah luntur dari rumah mereka. Kebahagiaan mereka datang dari cinta yang tulus. Fatimah menyadari, keputusan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah keputusan yang akan menentukan masa depan keluarganya. Ia tidak bisa egois. Ia harus memilih. Apakah ia akan membiarkan ayahnya terus berjuang dengan penyakitnya demi idealismenya? Atau ia akan mengesampingkan perasaannya demi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarganya? Ia melihat kembali foto keluarganya di dalam dompet. Wajah-wajah yang penuh harapan itu membuat hatinya terenyuh. Ayahnya yang tersenyum lemah, ibunya yang memeluknya erat, dan adik-adiknya yang polos. Mereka semua bergantung padanya. Di mata Fatimah, uang 20 miliar rupiah bukan sekadar mahar, melainkan sebuah amanah. Amanah untuk memperbaiki nasib keluarganya. Malam itu, setelah sholat Isya, Fatimah mengambil keputusan. Keputusan yang berat, namun ia yakin inilah jalan terbaik. Ia akan menerima lamaran Syekh Abdul Aziz. Bukan karena ia mencintainya, tetapi karena ia mencintai keluarganya. Ia percaya, dengan kebaikan Syekh Abdul Aziz, cinta bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Ia akan menikah dengan Syekh Abdul Aziz demi masa depan keluarganya. Ia akan mengorbankan perasaannya demi orang-orang yang ia cintai. Keputusan telah diambil. Fatimah memberitahukan niatnya kepada Syekh Abdul Aziz. Pria paruh baya itu tersenyum tulus. Ada kelegaan terpancar di matanya. Ia tidak terburu-buru,
Ia memberikan waktu bagi Fatimah untuk mempersiapkan diri. Pernikahan itu kemudian disepakati akan dilangsungkan secara sederhana, hanya dihadiri oleh kerabat terdekat Syekh Abdul Aziz dan para pekerja di rumah itu. Fatimah meminta izin kepada Syekh Abdul Aziz untuk menghubungi keluarganya di Kediri, menyampaikan kabar bahagia sekaligus kabar yang berat ini. Melalui panggilan video, Fatimah menceritakan semuanya kepada ayah dan ibunya. Wajah Pak Khalil dan Bu Siti berseri-seri. Tangisan haru kembali pecah. Mereka bersyukur, anak sulung mereka kini akan menikah dengan pria yang baik dan kaya raya. Mereka tidak bertanya soal cinta. Yang mereka tahu, anak mereka akan hidup makmur dan bisa membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan. Syekh Abdul Aziz juga sempat berbicara dengan orang tua Fatimah melalui video call, meminta restu mereka dengan penuh hormat. Sifatnya yang rendah hati membuat Pak Khalil dan Bu Siti semakin yakin Fatimah akan berada di tangan yang tepat. Hari pernikahan pun tiba. Fatimah mengenakan gaun sederhana berwarna putih yang dibelikan oleh Syekh Abdul Aziz. Ia terlihat cantik, namun matanya memancarkan kegelisahan. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengucap ijab kabul dengan suara bergetar. Sah. Kini ia resmi menjadi istri Syekh Abdul Aziz. Ia menjadi istri kedua karena Syekh Abdul Aziz tidak menceraikan almarhumah istrinya. Namun, hal itu tidak penting bagi Fatimah. Yang penting, ia sudah menjalankan amanah dari orang tuanya. Setelah acara sederhana itu selesai, Syekh Abdul Aziz mengajak Fatimah ke sebuah ruangan yang telah disiapkan khusus untuk mereka. Kamar itu dipenuhi dengan bunga mawar putih dan lilin aromaterapi. Kamar yang begitu romantis, namun Fatimah merasa hampa. Malam pertama pernikahan itu, Fatimah duduk di tepi ranjang. Air matanya tak terbendung. Ia merindukan kampung halamannya. Ia merindukan ayah, ibu, dan adik-adiknya. Ia merasa seperti boneka yang dijual untuk menukar kebahagiaan. Syekh Abdul Aziz masuk dalam kamar dan melihat Fatimah menangis. Ia tidak marah, ia mengerti. Ia duduk di samping Fatimah, mengambil sapu tangan dari sakunya, dan mengusap air mata Fatimah. Jangan menangis, Fatimah. Saya tahu ini berat untukmu. Saya tidak akan memaksamu. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Saya akan menunggu, ucap Syekh Abdul Aziz lembut. Kata-katanya penuh ketulusan. Fatimah menatapnya. Ada ketulusan di mata pria itu. Ia melihat sosok pelindung, bukan hanya majikan. Malam itu, Syekh Abdul Aziz tidak menyentuh Fatimah. Ia hanya duduk di sampingnya, menemani Fatimah dalam kesedihannya. Ia menceritakan tentang mendiang istrinya, tentang betapa ia mencintai istrinya, dan betapa ia kesepian setelah istrinya pergi. Ia juga menceritakan tentang impiannya untuk memiliki keluarga yang utuh kembali. Ia memilih Fatimah, karena Fatimah mengingatkannya pada mendiang istrinya. Sederhana, gigih, dan tulus. Mendengar cerita Syekh Abdul Aziz, hati Fatimah sedikit melunak. Ia tidak lagi merasa seperti diperlakukan sebagai boneka. Ia merasa dihargai. Syekh Abdul Aziz adalah pria yang sabar, baik, dan penuh kasih sayang. Ia melihat bahwa cinta bisa tumbuh jika ada rasa hormat dan kepercayaan. Fatimah memutuskan untuk membuka hatinya, meskipun sedikit demi sedikit. Ia akan mencoba untuk mencintai suaminya. Ia akan mencoba untuk menjadi istri yang baik. Keesokan harinya, Syekh Abdul Aziz mengajak Fatimah sarapan bersama. Ia memperlakukan Fatimah seperti seorang ratu. Anak-anaknya, Faisal, Khalid, dan Maryam juga menyambut Fatimah dengan tangan terbuka. Mereka menyebut Fatimah sebagai ibu baru mereka. Kebersamaan di pagi hari itu terasa begitu hangat. Fatimah mulai merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia memiliki Syekh Abdul Aziz, dan ia memiliki anak-anaknya. Ia tahu, jalan yang ia pilih tidak mudah. Namun, ia akan berusaha menjalaninya dengan ikhlas. Ia akan mencoba untuk membangun kebahagiaannya sendiri di atas dasar yang telah ia pilih. Dan ia percaya, dengan kebaikan Syekh Abdul Aziz, ia akan menemukan cinta yang ia cari. Setelah pernikahan, Syekh Abdul Aziz tidak langsung membawa Fatimah keliling dunia. Ia memberinya waktu untuk beradaptasi,
untuk merasa nyaman dan aman di lingkungan barunya. Sheikh Abdul Aziz adalah pria yang sabar. Ia tidak pernah memaksa Fatimah. Ia hanya memberikan kasih sayang dan pengertian yang tulus. Setiap pagi, ia akan mengajak Fatimah sarapan bersama anak-anak. Di meja makan, mereka berbincang, tertawa, dan berbagi cerita. Perlahan, Fatimah mulai merasa nyaman. Ia melihat Sheikh Abdul Aziz bukan lagi sebagai majikannya, melainkan sebagai suaminya. Pria yang telah mengulurkan tangan untuknya. Pria yang telah memberinya harapan. Suatu hari, Sheikh Abdul Aziz memberikan kejutan pada Fatimah. Ia mengajaknya jalan-jalan ke Paris. Fatimah tidak pernah membayangkan dirinya bisa menginjakan kaki di kota romantis itu. Di Paris, Sheikh Abdul Aziz menyewa sebuah apartemen mewah dengan pemandangan Menara Eiffel. Ia mengajak Fatimah berjalan-jalan di sepanjang Sungai Seine, mengunjungi Museum Louvre, dan menikmati makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Fatimah terkesima. Ia melihat keindahan kota Paris, namun ia juga melihat keindahan yang lain, keindahan hati Sheikh Abdul Aziz. Di Paris, Fatimah mulai membuka hatinya. Ia merasakan cinta yang tulus dari Sheikh Abdul Aziz. Pria itu tidak pernah menunjukkan kemewahannya, ia hanya menunjukkan ketulusan dan kasih sayangnya. Sheikh Abdul Aziz selalu menggandeng tangannya, membantunya saat ia kesulitan, dan selalu memastikan Fatimah merasa bahagia. Fatimah mulai menyadari, Sheikh Abdul Aziz bukan hanya menawarinya uang, tapi juga menawarinya kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dari Paris, mereka melanjutkan perjalanan ke London. Fatimah mengunjungi Big Ben, London Eye, dan Tower Bridge. Ia tidak hanya melihat bangunan-bangunan megah itu, ia juga melihat betapa Sheikh Abdul Aziz sangat perhatian kepadanya. Ia selalu menanyakan apa yang Fatimah inginkan, apa yang Fatimah sukai, dan apa yang Fatimah butuhkan. Fatimah merasa sangat dihargai. Ia merasa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Ia mulai membalas cinta Sheikh Abdul Aziz dengan senyum, dengan tawa, dan dengan kata-kata yang penuh kasih sayang. Perjalanan mereka berlanjut ke Roma. Di sana, Fatimah melihat Colosseum, Roman Forum, dan Vatican City. Ia menyadari betapa kecilnya dirinya dan betapa besarnya dunia. Ia juga menyadari betapa beruntungnya ia bisa menemukan cinta di tempat yang tak pernah ia sangka. Di Roma, di bawah langit senja yang indah, Sheikh Abdul Aziz menggenggam tangan Fatimah. "Fatimah, apakah kamu bahagia?" tanyanya lembut. Fatimah menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk. "Ya, Sheikh, saya sangat bahagia." "Terima kasih," jawabnya tulus. Sheikh Abdul Aziz tersenyum. Ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Ia tahu, cinta tidak bisa dipaksakan. Ia tahu, cinta harus tumbuh. Dan ia akan terus berusaha untuk membuat cinta itu tumbuh. Setelah perjalanan itu, Fatimah dan Sheikh Abdul Aziz kembali ke Riyadh. Hubungan mereka semakin kuat. Mereka tidak lagi merasa canggung. Mereka adalah pasangan suami istri yang saling mencintai. Fatimah tidak lagi merasa kesepian. Ia memiliki Sheikh Abdul Aziz dan ia memiliki anak-anaknya. Ia telah menemukan kebahagiaan yang ia cari. Ia tidak menyangka bahwa jalan yang ia pilih, meskipun berat, akan membawanya pada kebahagiaan sejati. Ia tahu ia akan selamanya berterima kasih pada Sheikh Abdul Aziz, pria yang telah mengubah hidupnya. Setelah 5 bulan menikah, Fatimah menyampaikan keinginannya untuk pulang ke Indonesia. Ia rindu dengan keluarga dan kampung halamannya. Sheikh Abdul Aziz memahami kerinduan istrinya. Ia tersenyum, lalu membelikan tiket pesawat untuk mereka berdua. "Kita akan pulang, Fatimah. Saya ingin bertemu dengan keluargamu dan mengucapkan terima kasih karena telah melahirkan dan membesarkanmu," ucapnya tulus. Fatimah terharu. Ia merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Sheikh Abdul Aziz. Mereka pun terbang ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut meriah oleh keluarga Fatimah dan seluruh penduduk kampung. Ibu Fatimah, Bu Siti, tak henti-hentinya memeluk dan menciumi putrinya. Ayahnya, Pak Khalil, tersenyum haru melihat putrinya pulang dengan status yang berbeda. Dulu, Fatimah pergi dengan status TKW, kini ia pulang sebagai istri seorang Sheikh. Sheikh Abdul Aziz disambut dengan hangat oleh keluarga Fatimah. Ia bersalaman dengan Pak Khalil dan Bu Siti,
lalu memeluk mereka. Ia tidak canggung. Ia merasa seperti bagian dari keluarga. Syekh Abdul Aziz membawa serta mahar yang telah ia janjikan, 20 miliar rupiah dalam bentuk cek. Ia menyerahkannya kepada Fatimah. Ini hakmu, Fatimah. Gunakanlah untuk kebaikan keluargamu dan masyarakat di sini, ucapnya. Fatimah terkejut. Ia tidak menyangka Syekh Abdul Aziz akan benar-benar memberikannya. Syekh, uang ini terlalu banyak, ucap Fatimah. Kita bisa bagi 2, kita bisa gunakan untuk kebutuhan lain. Tidak, Fatimah. Ini adalah hakmu. Saya hanya menepati janji. Gunakanlah untuk membangun kampungmu, membangun masa depan keluargamu, kata Syekh Abdul Aziz. Kabar tentang mahar 20 miliar rupiah menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok desa. Penduduk kampung terkejut. Mereka tidak menyangka Fatimah, anak seorang petani sederhana, kini menjadi istri dari seorang syekh kaya raya. Banyak tetangga dan kerabat yang datang untuk melihat Syekh Abdul Aziz. Mereka penasaran dengan sosok pria yang telah mengubah hidup Fatimah. Syekh Abdul Aziz menyambut mereka semua dengan ramah. Ia tidak sombong, ia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia bersalaman dengan semua orang, berbincang dan berbagi cerita. Selama di kampung, Fatimah dan Syekh Abdul Aziz tidak hanya bersantai. Mereka mengunjungi rumah-rumah penduduk yang membutuhkan, memberikan bantuan sembako, dan memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Fatimah juga memutuskan untuk membangun sebuah sekolah dan masjid di kampungnya. Ia ingin agar anak-anak di kampungnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa belajar agama dengan baik. Syekh Abdul Aziz menyetujui ide Fatimah. Ia bahkan mengutus arsitek dan kontraktor dari Arab Saudi untuk membantu pembangunan sekolah, dan masjid itu. Fatimah juga memberikan uang kepada ayah dan ibunya. Ia mengajak ayahnya berobat ke luar negeri. Ia juga membelikan rumah yang lebih layak, dan ia juga memberikan modal usaha untuk ibunya. Ibunya menangis bahagia. Fatimah, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami, ucapnya. Fatimah tersenyum. Ia tahu, kebahagiaan itu tidak datang dengan mudah. Ia harus melewati jalan yang berliku, namun ia percaya, semua itu adalah takdir terbaik dari Allah. Fatimah melihat kebahagiaan di mata orang tuanya, di mata adik-adiknya, dan di mata penduduk kampung. Ia menyadari, keputusannya untuk menerima lamaran Syekh Abdul Aziz tidak salah. Ia tidak hanya bahagia, tetapi ia juga bisa membahagiakan orang lain. Ia merasa hidupnya kini memiliki makna. Ia tidak hanya kaya, tetapi ia juga bisa membantu orang lain. Ia membuktikan bahwa cinta sejati tidak hanya datang dari status sosial. Cinta sejati datang dari hati yang tulus. Dan ia telah menemukan cinta sejati itu pada diri Syekh Abdul Aziz, seorang pria yang tulus mencintainya dan keluarganya. Setelah 2 minggu di Kediri, Fatimah dan Syekh Abdul Aziz kembali ke Riyadh. Namun, kali ini Fatimah pergi dengan hati yang penuh. Ia tidak lagi merasa cemas, takut, atau kesepian. Ia pergi dengan membawa kenangan manis dan janji untuk kembali. Di Riyadh, Fatimah kembali menjalani perannya sebagai istri Syekh Abdul Aziz. Namun kini, ia melakukannya dengan penuh cinta. Ia tidak lagi merasa seperti boneka yang dijual, melainkan sebagai seorang wanita yang dicintai dan dihargai. Syekh Abdul Aziz melihat perubahan besar dalam diri Fatimah. Ia melihat senyum yang lebih tulus, tawa yang lebih lepas, dan sorot mata yang penuh kebahagiaan. Ia tahu, cinta telah tumbuh di hati Fatimah. Ia merasa sangat bahagia. Ia telah menemukan apa yang ia cari, bukan hanya istri, melainkan juga belahan jiwa. Seiring berjalannya waktu, cinta mereka semakin kuat. Syekh Abdul Aziz memberikan kepercayaan penuh kepada Fatimah. Ia mengizinkan Fatimah untuk mengelola sebagian keuangannya untuk amal. Fatimah menggunakan uang itu untuk membangun panti asuhan, rumah sakit kecil, dan juga membantu warga miskin di Arab Saudi. Fatimah kini tidak hanya menjadi istri, tetapi juga menjadi seorang dermawan. Ia membuktikan bahwa kekayaan tidak akan ada artinya jika tidak digunakan untuk membantu orang lain. Suatu hari, Fatimah mendapatkan kabar bahagia. Ia hamil. Syekh Abdul Aziz sangat senang. Ia tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah.
Ia merawat Fatimah dengan penuh kasih sayang. Ia memastikan Fatimah mendapatkan nutrisi yang cukup, dan ia selalu menemani Fatimah saat memeriksakan diri ke dokter. 9 bulan kemudian, Fatimah melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Mereka memberinya nama Khalil, sebagai penghormatan kepada ayah Fatimah. Kelahiran Khalil semakin menyempurnakan kebahagiaan Fatimah dan Syekh Abdul Aziz. Faisal, Khalid, dan Maryam juga sangat menyayangi adik baru mereka. Keluarga mereka kini terasa lengkap. Fatimah tidak pernah menyangka ia akan memiliki keluarga yang utuh dan penuh cinta. Ia juga tidak pernah menyangka ia akan menjadi seorang ibu, istri, dan dermawan di tanah rantau. Suatu sore, saat Fatimah sedang menggendong Khalil di taman belakang, Syekh Abdul Aziz menghampirinya. "Fatimah, apakah kamu menyesali keputusanmu untuk menikah dengan saya?" tanyanya lembut. Fatimah menatapnya, lalu tersenyum. "Tidak, Syekh. Saya tidak menyesal. Saya sangat bersyukur. Saya tahu, jalan yang saya pilih tidak mudah. Tapi saya percaya, semua ini adalah takdir terbaik dari Allah. Saya telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan hanya karena uang, tetapi juga karena cinta tulus dari Bapak." Syekh Abdul Aziz tersenyum. Ia memeluk Fatimah dan Khalil. Ia merasa sangat beruntung. Ia tidak hanya mendapatkan istri, tetapi juga seorang wanita yang tulus dan baik hati. Fatimah, gadis sederhana dari Kediri, telah mengajarkan kepadanya arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi kebahagiaan yang lahir dari hati yang tulus. Fatimah Choma kini hidup bahagia bersama Syekh Abdul Aziz dan anak-anaknya. Ia tetap menjadi Fatimah, gadis sederhana dari Kediri, yang beruntung menemukan cinta di tanah rantau. Ia juga tetap menjalin komunikasi dengan keluarganya di Indonesia. Ia sering pulang ke kampung halaman, mengunjungi orang tuanya, dan membantu penduduk kampung. Ia membuktikan bahwa cinta tak mengenal status sosial, dan takdir bisa membawa kita ke tempat yang tak pernah kita sangka.